Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, tanggal 25 yang sebentar lagi akan kita bersama merayakan Natal. Dan kita sungguh-sungguh bersukacita karena Natal ini satu berita yang luar biasa, saudaraku. Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas pasal 2 dikatakan oleh malaikatnya kepada gembala-gembala itu dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi Natal ini memang benar-benar adalah satu kesukaan yang besar. Tapi ketika saya merenungkan, saudaraku, tentang Natal ini sebenarnya kalau kita membaca Alkitab secara utuh, Natal adalah satu awal berita besar, kemudian nanti kita akan merayakan Paskah, kemudian kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Ini kalau saya merenungkan di dalam Alkitab, ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Berita Natal adalah berita kegenapan akan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan kedatangan Mesias ini bukan berhenti kepada kelahiran Yesus Tuhan. Tapi nantinya berita ini akan terus-menerus harus diingat oleh orang percaya, yaitu masuk di dalam Paskah, saudaraku ya. Dan tidak berhenti di situ, tetapi dilanjutkan dengan peristiwa yang besar, yaitu kebangkitan Sang Mesias itu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah satu janji yang besar bahwa setelah rangkaian peristiwa ini, Yesus Sang Mesias itu berjanji dia akan datang kembali. Nah, ini akan menjadi perenungan kita pagi hari ini, saudaraku ya. Kalau kita melihat Alkitab, ketika Natal ini akan terjadi, ada hal yang luar biasa Tuhan ungkapkan dari orang-orang yang dipakai Tuhan pada zaman itu untuk paling tidak mereka ini menanggapi, begitu ya. Menanggapi bahwa janji Tuhan kepada umat Israel khususnya pada waktu itu, mereka benar-benar merespon dengan sikap hati yang benar. Nah, kita akan belajar dari situ, saudaraku ya. Yang pertama tentunya Bunda Maria ya. Ketika Bunda Maria Gabriel datang menemui Bunda Maria, dia menyampaikan pesan yang itu susah sekali, saudaraku ya. Susah sekali untuk diterima ya. Karena apa? Maria seorang perawan, dan meskipun dia bertunangan tapi dia belum menikah, dan dia mendapat kabar bahwa dia akan mengandung. Wah, ini berat, saudaraku ya. Belum menikah mengandung. Wah, kalau zaman itu ya sudah hukumannya mati, dirajam. Tapi kita melihat respon yang luar biasa, yaitu dari Bunda Maria yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38 ya. Dikatakan begini oleh Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ini sikap hati yang perlu kita teladani dari Maria ya. Hari-hari ini di samping kita benar-benar mengingat akan Natal, peristiwa 2000 tahun yang lalu, ada satu contoh sikap teladan yang kita baca dari Alkitab, yaitu lewat Bunda Maria. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Dan aku, biarlah pagi hari ini kita merenungkan, kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita hamba Tuhan? Ya, Bapak, saudara dan saya renungkan. Selama saudara dan saya percaya kepada Yesus,
siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu? Dirimu atau Tuhan Yesus? Ya. Saudara mengakui hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Ya. Tapi saudara dan saya, yuk sama-sama ya, kita merenungkan pagi hari ini, benarkah aku ini sebagai hamba Tuhan? Ya. Yang kedua, kita belajar dari orang yang benar-benar mendapat janji Tuhan bahwa dia akan ketemu Mesias sebelum dia mati. Ini luar biasa saudaraku. Jadi ternyata di dalam Alkitab itu ada orang-orang yang memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika dia memperhatikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dia bersikap hidup dengan benar saudaraku ya. Yang kedua adalah Simeon ya. Dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 dikatakan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datangnya daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi ini teladan yang kedua yang perlu saudara dan saya renungkan. Simeon dapat janji Tuhan. Ya, seperti saudara dan saya mendapat janji Tuhan. Tapi sikap Simeon ini luar biasa saudaraku ya. Pertama, dia hidup benar. Kedua, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia benar-benar menantikan Sang Mesias itu dengan sikap yang benar, saudaraku ya. Tadi saya singgung bahwa Mesias, Yesus Tuhan itu akan datang kembali. Ya, ini peristiwa Natal yang terbesar nanti ketika Yesus datang kedua kali, karena dia datang bukan sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja segala raja. Jadi hari-hari ini kita meneladani sikap Simeon ini. Ketika mendapat janji Tuhan, kita benar-benar mau ya, seperti Simeon ini hidup benar, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, ada satu orang yang luar biasa lagi yang ditulis di Alkitab ya, namanya Hana. Ya, kita baca di pasal 2 ya, dikatakan ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi ini nabi yang namanya Hana ini, dia juga mendapat satu janji yang luar biasa, bahwa dia nanti akan ketemu sama Mesias, saudaraku ya. Dan sikap hatinya luar biasa. Ya menikah 7 tahun, tidak tahu umurnya waktu setelah menikah dan suaminya meninggal itu dia umur berapa. Menurut perkiraan saya loh ya, kalau zaman itu orang menikah masih muda ya mungkin dia umur ya 17 tahun dia menikah. Hidup 7 tahun bersama suaminya, jadi mungkin dia umur 24 tahun. Dan dikatakan oleh Alkitab dia sekarang berumur 84 tahun. Ya.
siang malam beribadah di bait Allah dengan berdoa dan berpuasa. Mungkin ya kurang lebih 60 tahun dia menantikan Sang Mesias dengan sikap hati yang benar, yaitu dan berdoa dan berpuasa. Ya, keteladanan 3 orang atau mungkin ada yang lain lagi saudaraku dalam peristiwa Natal ini menjadi perenungan pagi hari buat saudara dan saya. Natal adalah peristiwa yang besar. Dan yang kedua kali Yesus datang nanti adalah peristiwa yang lebih besar lagi. Karena itu akhir zaman. Punyailah sikap hati seperti Maria, seperti Simeon, atau seperti Hana. Biar pagi hari ini firman ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi perenungan buat kita semua, menyikapi Natal di tahun 2022 ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa biar kami punya hati seperti Maria, punya hati seperti Simeon, punya hati seperti Hana. Ketika kami menantikan kedatangan Mesias, khususnya untuk yang kedua kalinya, kami benar-benar mempunyai hati seorang hamba. Kami benar-benar Tuhan hidup benar, hidup dipimpin Roh-Mu yang kudus. Dan kami benar-benar beribadah, worship, menyembah Engkau dengan berdoa dan berpuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.